Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Oke, hari ini adakah yang teman kita nggak masuk? Oh, tidak ada. Iya, siapa? Ariel. Oh ya, kita doakan Ariel yang tadi pagi sempat mengalami kecelakaan kecil ya. Semoga segera diberikan kesehatan dan bisa berkumpul dan belajar bersama dengan kita kembali ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Rizky. Ya, udah doa mulai. Iya, oke. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. SDN MTC 1 hebat. Oh, oke, iya. Hari ini semangat semuanya. Mari kita tepuk semangat bersama terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati hentak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, jalan dulu. Berputarlah. Kalau kau suka hati, berputarlah. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, berputarlah. Ya, oke. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasi dalam kehidupan. Ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep berpikir komputasional. Yang kedua, mengidentifikasi tahapan berpikir komputasional antara lain yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Yang ketiga, menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional pada situasi nyata. Oke, next. Nah, apa yang kamu ketahui dari gambar berikut? Apa yang kamu lihat? Ya? Iya, ada banyak sekali ya ojek online yang di situ baris ya, sedang berbaris. Nah, di sini ada pertanyaan untuk kalian. Kapan kita itu membutuhkan ojek online? Saat bepergian. Saat membeli makanan. Mengantar barang. Kenapa kira-kira kok kamu harus menggunakan ojek online? Memang kamu nggak bisa? Oh, kondisi sedang sibuk, kata Sinta. Oke. Atau mungkin ada yang sedang sakit sehingga tidak bisa bepergian, ya kan? Terus kira-kira kenapa lagi? Kalau biasanya orang-orang yang sudah agak lansia begitu, ya mereka berarti sudah tidak mampu untuk berkendara sendiri sehingga memerlukan bantuan ojek online. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, tahukah kalian bagaimana memanfaatkannya? Bagaimana kita memanfaatkan ojek online? Gimana? Tadi kalian menyebutkan untuk beli makanan, ya kan? Iya.
Beli makanan, memang beli makanan harus pakai ojek online. Kenapa harus pakai ojek online beli makanan? Tempat masak, iya. Terus mungkin letak tempat kita beli makan itu jauh. Kemudian bagaimana? Mungkin sedang cuacanya tidak baik ya. Mungkin waktu itu sedang hujan atau cuaca sangat panas sehingga kamu mau keluar males ya. Pengennya di rumah saja, berteduh saja. Nanti pengen makan, makanannya datang sendiri gitu. Oke. Nah, pernahkah kalian mengalami masalah yang terkait aktivitas kalian sehari-hari? Pernah nggak? Pernah nggak kita itu punya masalah? Pernah ya. Kemudian bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah itu? Gimana? Bagaimana cara menyelesaikan masalah yang kamu alami? Mencari solusi. Mencari solusinya dengan apa? Bermusyawarah bisa. Bertanya kepada orang yang bisa dipercaya, bisa keluarga, bisa teman dekat gitu ya. Oke. Nah, masihkah kamu ingat materi yang sudah kita pelajari kemarin sebelum ini? Oke, apa sih yang sudah kita pelajari kemarin itu? Tentang coding. Iya, pengertian coding. Apa ya pengertian coding kemarin? Masih ingat? Coba, Sinta coba. Apa Sin kemarin pengertian coding Sin? Iya, perintah yang diberikan kepada komputer untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Nah, tadi kita materi hari ini adalah berpikir komputasional itu termasuk salah satu elemen dari coding. Nah, apa sih berpikir komputasional ini? Ya, mari kita simak video berikut. Silakan anak-anak nanti disimak videonya, ya. Terlihat jelas? Davan, terlihat? Ya. Sini dituliskan 4 metode berpikir komputasional ya. 4 metode berpikir komputasional. Oke, yang pertama itu ada dekomposisi, kemudian pengenalan pola, kemudian ada abstraksi dan algoritma. Oke, apa sih dekomposisi ini? Nah, ini dia. Dekomposisi itu membagi masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Kayak tadi ya, kalian ada masalah. Apa tadi masalahnya? Mau makan, beli makanan, ternyata di luar sedang hujan. Nah, itu juga masalah, ya kan? Nah, dekomposisi yang pertama
ya, membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya, di sini sudah ada contohnya. Membagi-bagi tugas dalam membersihkan kelas. Nah, kalau di dalam kelas kalian biasanya pekerjaan yang dilakukan banyak sekali, bukan? Ya. Jadi membagi-bagi tugas. Nanti yang satu bagian kebersihan lantai, yang satu bagian kebersihan jendela misalkan. Kemudian yang satunya bagian kebersihan apa lagi? Meja kursi. Kemudian ada yang bagian halaman atau teras kelas. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini tugasnya ada yang nyapu lantai, ada yang ngepel, ya kan? Kemudian ada yang juga membersihkan debu. Kalau tadi kamu apa? Ada yang buang sampah, ada yang nyapu halaman, ya kan? Nah, ada yang merapikan buku. Oke, ini pengenalan pola. Yang kedua, metode dari berpikir komputasional adalah pengenalan pola. Pola itu apa? Mencari persamaan ya dari bagian yang sudah dipecah. Contohnya apa? Menyiapkan buku untuk sekolah, mengikuti jadwal pelajaran yang sudah ada. Sudahkah ini kalian lakukan dalam kegiatan kamu sehari-hari? Sudah? Ya. Sudahkah kamu menyiapkan buku sesuai jadwal? Sudah. Misalkan untuk jadwal hari Senin. Hari Senin pelajarannya apa? Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, PLH. Maka nanti pada hari Senin depan pelajaran itulah yang akan kalian bawa lagi sama setiap hari Senin. Kemudian apakah nanti Selasa sama? Tidak, kan berbeda lagi. Ya. Rizky ngantuk, Riz? Davan ngantuk? Oke. Selanjutnya ada abstraksi. Kelihatan, Pak? Kelihatan? Iya. Abstraksi. Apa abstraksi? Fokus pada hal yang penting saja, yang tidak penting tidak usah kita pikirkan, ya. Contohnya, ketika kamu menulis tugas, ya, kalian hanya fokus nulis tugas. Iya, tidak perlu memikirkan bagaimana proses membuat pensil. Kamu misal, kamu itu mau makan, ya. Mau makan, makannya pakai sendok. Kalian kan di situ mau makan, yang terpenting adalah segera menghabiskan makanan, ya kan? Makan dengan baik. Kalau bahannya nasi, minyak, kecap, garam, telur, pakai sosis. Ada sayurannya enggak? Ada yang pakai bakso, ada yang pakai sayurannya juga. Kemudian bumbunya apa? Bawang merah, bawang putih, garam, cabai yang pengen pedas. Ya, itu ya. Oke. Langkahnya? Ayo, langkahnya gimana? Bumbunya dihaluskan dulu ya. Bumbunya dihaluskan dulu, terus ya panaskan minyak dalam wajan, kemudian tumis bumbu, terus nasi dulu apa telur dulu? Oh iya, goreng telurnya campur sama bumbu ya. Terus habis itu masukkan nasinya, masukkan baksonya, masukkan kecap, sosis, sayur, bukan sayur ya, sayuran ya Van.
sayuran. Kalau sayur itu yang sudah mateng ya, sayuran. Habis itu terus diapakan? Diaduk rata. Kalau sudah rata, dicicipi enggak? Dites rasanya. Kalau sudah dites rasanya, iya, kompornya dimatikan, nasi goreng siap disajikan. Oke. Nah, itu ya kurang lebih alat-alatnya. Ya. Oke. Sekarang pengenalan pola. Untuk buat nasi goreng satu porsi berarti satu piring ya, satu piring nasi goreng itu butuh waktu 10 menit. Nah, ini bisa kamu lakukan kembali di lain waktu jika kamu ingin membuat nasi goreng lagi, ya toh? Nanti waktunya pun sama, kurang lebih juga 10 menit sama. Bagaimana kalau kita pengen membuat yang lain, tidak hanya nasi goreng? Oh iya, buat mie goreng, buat kue tiaw goreng, ya. Nanti prosesnya akan sama dengan kita membuat nasi goreng, ya. Waktunya pun juga sama. Sehingga itu akan jadi patokan kita. Oh, aku berarti kalau mau membuat nasi goreng atau buat mie goreng itu nanti butuh waktu sekitar 10 menit. Nah, itu berguna untuk kamu nanti dalam melakukan aktivitas yang lain, bisa untuk kamu membagi-bagi waktu yang ada. Oke. Setelah pengenalan pola, kita ada abstraksi. Abstraksi ini gunanya supaya lebih efektif dan efisien. Kita bisa membuat 3 porsi nasi goreng dengan menambahkan bumbunya, ya, nambahkan bumbu dan bahannya. Jadi kalau kemarin buat 1 porsi itu, misal kamu nasinya cukup 3 centong gitu ya. Nah, berarti kalau 3 porsi nanti 3 centong dikali 3, nanti jadinya juga 3 porsi. Bumbunya sama, kemarin bawangnya pakai 2, berarti kalau 3 porsi tinggal mengkali 3, ya. Oke. Dan itu berlaku untuk bahan dan bumbu yang lainnya. Kalau kamu sudah paham tentang bagaimana pola dalam membuat nasi goreng, nah itu nanti saat membuat nasi goreng kamu akan lebih fokus. Cukup nanti gimana nasi goreng ini bisa tersaji dalam waktu 10 menit ya, dengan rasa yang enak. Dan di situ kamu tidak perlu memikirkan garam itu dibuatnya bagaimana, kecap itu dibuatnya bagaimana, ya. Tidak perlu memikirkan hal itu, ya. Cukup kamu masak nasi goreng berapa porsi, ya, dengan waktu yang sudah, ya, dengan waktu yang sudah pernah ada, yang sudah pernah kamu lakukan. Yang terakhir adalah algoritma. Ya, ini tadi yang sudah kita bahas ya. Algoritma itu adalah langkah-langkahnya kita membuat nasi
goreng, mulai dari proses awal menyiapkan alat, bahan, ya, bumbunya, kemudian proses memasaknya. Kita diskusi dulu ya. Di sini saya sudah ada tugas bersama kelompok ya. Oke. Nah, ini duduknya sudah berkelompok kan ya? Ya. Berarti dikerjakan ini setiap kelompok silahkan kalian diskusi bagaimana penyelesaian masalah yang ada di lembar soal diskusi. Jangan lupa kamu tuliskan nama anggota kelompoknya, ditulis siapa saja teman-temannya satu kelompok ya. Dipahami betul bagaimana perintahnya, bagaimana soalnya ya. Sama ininya. Oke. Kita coba dengarkan hasil pekerjaan temanmu ya. Coba kelompoknya Aisyah maju, dibaca hasil pekerjaannya. Yuk. Ya. Ya. Oke, bisa pakai ini ya. Yuk, semuanya perhatikan ya kelompoknya Aisyah. Ya. Dari sini, Bu. Nama anggota kelompoknya ya. Kami dari kelompok Selvi, Aisyah, Rizky, sama Davan. Hasil pekerjaan kelompok kami, cara membuat es teh. Alat-alat: 1 teko, 2 panci, 3 gelas, 4 sendok. Bahan-bahan: 1 teh celup, 2 gula, 3 air, 4 es batu. Langkah-langkah: 1. Merebus air agar panas atau matang. 2. Tuang teh celup ke wadah atau teko plastik. 3. Tuang air yang sudah direbus. 4. Aduk teh sampai berwarna pekat. 5. Tuangkan gula secukupnya. 6. Aduk gula yang sudah dituang ke wadah yang berisi teh. Aduk sampai merata. 7. Tuangkan es batu ke dalam teh yang sudah jadi. Tuangkan es teh yang sudah jadi ke dalam gelas. Es teh sudah siap diminum. Terima kasih. Ya, bisa duduk. Ya, tadi kelompoknya Aisyah sudah ini ya mempresentasikan hasil pekerjaan mereka satu kelompok ya. Saya bisa ambil kesimpulan bahwa anak-anak sebenarnya sudah memahami tentang berpikir komputasi ini dan juga sudah sering menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari ya. Oke,
di sini saya punya lembar kerja, nanti kamu kerjakan sendiri-sendiri ya. Saya beri waktu 5 menit saja, cukup ya? Oke, 5 menit saja. Jangan lupa diisi nama, kemudian ballpoint dong. Ballpoint nggak apa-apa, pakai pensil warna juga boleh. Kalau sudah selesai. Oke, kita tunggu teman kita yang belum. Oke, ya, tugas semuanya sudah dikumpulkan. Ya. Oke, anak-anak, pekerjaan untuk hari ini, tugas kelompok tadi sudah kita kerjakan, kemudian tugas mandiri juga sudah ya. Oke, mari kita merefleksi aktivitas belajar kita hari ini ya. Saya ada satu sticky note. Apa bentuknya? Semua suka apel? Suka apel. Oke, ini untuk Dika ya, untuk Sam ya. Silakan kalian tuliskan di situ ya, nama di atas gitu ya, kasih nama, kemudian kalian tuliskan jawaban dari pertanyaan yang sudah ada di monitor itu ya. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Ya, oke. Oke, sudah ditempel semua. Apelnya nggak ada yang ketinggalan ya? Ada yang ketinggalan di saku nggak apelnya? Oh, nggak ada. Oke, apelnya sudah di sini semua ya. Ya, sekarang coba saya mau lihat ini gimana tadi refleksi belajar hari ini ya. Ya, bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Gembira, senang dan bahagia. Oke, semua perasaannya gembira, senang dan bahagia. Oke. Kemudian apa saja yang sudah kalian pahami dari materi pagi ini tentang berpikir komputasi, tentang pemecahan masalah. Ini apalagi tentang cara mencuci baju lewat mesin cuci. Oh ya, tadi yang punya pengalaman ini ya. Untuk memecahkan masalah secara tepat. Oke, ya itulah diantaranya pentingnya kita belajar berpikir komputasi ya. Jadi kesimpulannya kita belajar hari ini tadi ya, 1, kita belajar berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional? Ya, berpikir secara sistematis untuk memecahkan masalah, menganalisis dan merencanakan solusinya dengan membuat algoritma. Ya. Kemudian selanjutnya apa lagi? Tahapan berpikir komputasional. Pertama ada dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Keempat, algoritma. Oke, kira-kira sudah paham semua? Sudah mengerti? Sudah. Oke, semoga nanti kita bisa memanfaatkan ya berpikir komputasional ini, kemudian tahapan-tahapannya itu kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Oke, saya akhiri dulu untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa anak-anak di rumah tetap belajar yang rajin ya, belajar yang rajin. Jangan lupa ibadah tetap dilaksanakan dengan baik. Oke, kita tutup ya belajar kita hari ini.
Coba ketua kelasnya bisa memimpin doa. Siap, gerak, doa, mulai. Selesai. Amin ya robbal alamin. Ya, cukup sekian ya belajar kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.